Halo, Sobat Matematika. Jika Isaac Newton adalah arsitek alam semesta, maka Leonhard Euler adalah seorang insinyur yang membangun dan mengisi semua detailnya. Euler, yang hidup pada abad ke-18, secara luas dianggap sebagai matematikawan paling produktif dan paling hebat sepanjang masa. Sulit untuk menemukan bidang matematika yang tidak tersentuh olehnya. Dari kalkulus, logika, graf, hingga bahkan musik dan optik, ia memberikan kontribusi fundamental. Euler adalah sosok yang bertanggung jawab memperkenalkan sebagian besar notasi matematika yang kita gunakan sehari-hari. Hari ini kita akan menjelajahi kehidupan, kontribusi monumental Euler, dan mengapa ia menjadi legenda, bahkan setelah ia kehilangan penglihatannya. Yuk, kita mulai. Biografi, jenius abad ke-18 dari Basel. Leonhard Euler lahir pada tanggal 15 April 1707 di Basel, Swiss. Ayahnya, Paul Euler, adalah seorang pendeta Calvinis dan juga teman sekelas dari matematikawan terkenal Johann Bernoulli. Awalnya, sang ayah berharap Euler akan mengikuti jejaknya di bidang teologi. Pada usia 13 tahun, Euler masuk Universitas Basel, di mana ia menyelesaikan pendidikan dasarnya. Selama di sana, ia mulai mengambil les privat matematika dari Johann Bernoulli, yang saat itu adalah salah satu matematikawan paling terkemuka di Eropa. Bernoulli dengan cepat menyadari kejeniusan Euler. Konon, setiap Sabtu sore, Euler akan membawa pulang masalah matematika yang sulit, yang kemudian dengan cepat ia pecahkan. Bernoulli segera menyadari bahwa Euler memiliki bakat yang jauh melampaui rata-rata. Melalui surat menyurat dengan ayah Euler, Bernoulli berhasil meyakinkan Paul Euler untuk mengizinkan putranya meninggalkan teologi dan mengejar sepenuhnya matematika. Keputusan ini terbukti menjadi momen penting bagi sejarah matematika. Pada tahun 1727, Euler menerima undangan untuk bergabung dengan Akademi Sains Saint Petersburg di Rusia, yang baru didirikan oleh Peter Agung. Kepindahan ini didorong oleh ajakan dari Daniel dan Nicholas Bernoulli, putra Johann Bernoulli, yang sudah berada di sana. Meskipun awalnya bertugas di divisi medis dan fisiologi, Euler dengan cepat mendapatkan posisi yang lebih tinggi di bidang matematika setelah tahun 1730. Di Saint Petersburg, ia mulai menerbitkan karya-karya monumental yang mengukuhkan reputasinya. Kehidupan di akademi memberinya waktu dan kebebasan untuk fokus sepenuhnya pada penelitian teoretis. Pada periode inilah ia mulai mengaplikasikan kalkulus secara intensif pada masalah fisika dan teknik. Pada tahun 1741, Euler pindah ke Akademi Berlin di Prusia, di bawah perlindungan Frederick Agung. Disinilah ia menghabiskan 25 tahun yang sangat produktif. Namun, selama periode ini, kesehatan matanya mulai memburuk secara drastis. Pada tahun 1740-an, ia kehilangan penglihatan di mata kanannya. Kemungkinan besar akibat ketegangan mata dari penelitian intensif atau katarak. Namun, tragedi penglihatan tidak menghentikan laju karyanya. Pada tahun 1766, setelah kembali ke Saint Petersburg, Euler menjadi hampir buta total. Dalam kondisi yang seharusnya mengakhiri karir seorang ilmuwan, Euler justru memasuki periode paling produktifnya. Berkat daya ingatnya yang fenomenal, konon ia bisa menghafal seluruh Aeneid Virgil, dan kemampuannya untuk melakukan perhitungan dan manipulasi aljabar yang kompleks murni di kepalanya, ia terus bekerja. Dengan bantuan sekretaris dan putranya yang menuliskan diktatnya, Euler menghasilkan rata-rata satu karya ilmiah setiap minggu selama periode kebutaan ini. Separuh dari seluruh karyanya yang luar biasa, yang mencakup ratusan makalah dan buku teks tebal, dihasilkan saat ia sudah tidak bisa melihat. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan tak tertandingi dalam sejarah ilmu pengetahuan. Notasi dan kontribusi matematika abadi. Euler dikenal sebagai bapak notasi matematika modern. Ia memperkenalkan simbol yang kini menjadi standar global. Berikut salah satunya, fx. Fungsi dari x untuk fungsi matematis. Bilangan Euler, basis logaritma natural, untuk konstanta alam. Bilangan imajiner, akar kuadrat dari -1. Untuk bilangan kompleks, sigma. Penjumlahan, sigma. Untuk menjumlahkan rangkaian. Pi, rasio antara keliling dan diameter lingkaran, dibuat standar oleh Euler. 1. Bilangan Euler.
dan logaritma natural. Euler adalah yang pertama mendefinisikan secara tepat dan menghitung nilai dari konstanta E, sekitar 2,718 dan seterusnya, yang muncul secara alami dalam proses pertumbuhan eksponensial dan bunga majemuk. Bilangan E adalah kunci dalam pertumbuhan eksponensial dan kini menjadi basis dari logaritma natural, ln, yang sangat penting dalam kalkulus, fisika, biologi, dan keuangan. 2. Identitas Euler, rumus paling indah. Puncak dari kontribusi Euler sering dianggap adalah identitas Euler. E pangkat IP ditambah 1 sama dengan 0. Rumus ini menggabungkan 5 konstanta matematika paling fundamental, E, bilangan imajiner, I, Pi, 1, dan 0, dalam satu persamaan tunggal. Keindahan, kesederhanaan, dan universalitasnya yang mengejutkan membuat rumus ini mendapat julukan sebagai rumus paling indah dalam matematika. 3. Teori graf dan permulaan topologi. Pada tahun 1736, Euler adalah pendiri teori graf teori. Ia berhasil menyelesaikan masalah yang dikenal sebagai 7 jembatan Königsberg. Solusinya membuktikan bahwa tidak mungkin melintasi semua 7 jembatan kota hanya sekali tanpa kembali ke jembatan yang sama. Solusi ini meletakkan dasar bagi jaringan, pemetaan, dan ilmu komputer modern, dan merupakan salah satu karya pertama di bidang topologi. Warisan abadi dan dampak. Euler menulis lebih dari 80 volume karya ilmiah, dan setelah kematiannya pada tahun 1783, Akademi Saint Petersburg terus menerbitkan makalahnya selama hampir 50 tahun. Kontribusinya mencakup mekanika dan fisika, menyempurnakan hukum Newton untuk rotasi dan gerak benda tegar, serta mengembangkan persamaan untuk hidrodinamika, astronomi, menghitung orbit komet dan planet dengan akurasi tinggi, serta membuat tabel navigasi yang penting. Kalkulus. Ia yang mengubah kalkulus Newton dan Leibniz menjadi alat yang sistematis dan mudah diajarkan melalui buku teksnya yang populer dan jelas. Euler tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menciptakan bahasa dan alat yang digunakan oleh semua matematikawan yang mengikutinya. Jadi, Sobat Matematika, Leonhard Euler adalah raksasa di antara para ilmuwan. Ia membuktikan bahwa kecerdasan murni dapat melampaui batasan fisik, bahkan kebutaan total. Setiap kali kita melihat fx, e atau i, kita mengingat warisan pria yang membentuk struktur matematika yang kita kenal hari ini. Kuasai notasi dan konsep Euler, dan kalian akan mampu memahami struktur dari hampir setiap persamaan ilmiah. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar matematika dengan cara yang seru dan inspiratif. Sampai jumpa di video selanjutnya.